yaqahu qawli wa kama qala fi kitabil jurumiyah wa ammat dhammatu fatakunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadina fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'il muannas salimi wal fi'lil mudhari alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji anu jadi mimiti puja anu jadi awal cerita mangga urang sanggakeun ka Gusti anu Maha Suci Allah Rabbul Izzati Allah Azza wa Jalla. Atas sopanan ke orang sadaya mangpirang-pirang nikmat ijad, nikmat imdad, umargi nikmat teh secara umum, secara global, secara universal eta kawagi kana dua bagian, dua kelompok. Aya nikmat ijad, aya nikmat imdad. Naon atuh nikmat ijad teh? Jadi nikmat diayakeun alias diciptakeun nana urang anu tadina henteu aya asbabna indung rama urang biasa budak ka alam dunia dugi ka kiwarina. Eta namanya ijad. Anu tadina eueuh mantak ayana urang wujudna urang eta teh diapit ditempet ku dua eueuh anu namina Adam main anu kahiji Adam sabik anu kaduana Adam lahir. Adam sabik jadi ayana urang tadina eueuh geula ngan memang ku Allah Subhanahu wa taala entos ditaktukeun entos ditakhsiskeun di zaman ajalina urang teh aya baru dibuktikan ku kudratna Allah Subhanahu wa taala urang teh tahun sabaraha dugi ka tahun baraha urang teh aya maka urang ge wujud ngan wujudna urang wujud aridi wujud anyar-anyaran beda aja wujudnya Allah. Ya, pan Allah kan kasih sifat wujud. Wujud idam maqolat mukhalafatul lil hawadisi. Ya, sifat-sifat wajib di Allah. Wujud Allah yang wujud. Maka kayak pertanyaan Allah wujud dan wujud naon bedana? Beda wujudna Allah mah wujud asli. Anu ayana teu minam teuweut jeung moal dituan teueuh. Beda jeung wujud urang. Wujud urang mah tak ayeuna urang aya, di dieu urang aya. Ayana sabab diayakeun, dianyarkeun ku Allah Subhanahu wa taala engke urang bakal eueuh. Alias maut, alias meninggal dunia, alias isdet. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Covid. Ya. Nah, mungkin sanggeusna urang eueuh aya deui anu jadi masalah eta anu diwatikeun eta sanggeusna urang eueuh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maka lamun ngade inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya anu sedih aya ya anu rada boga ya rezeki job job alhamdulillah baik inna lillahi job nah hari bikin santri malu masih tadi di iya ya buat ikhoma ketah di mana tah ida ilahi dijuk-juk ke mana ya alhamdulillah ya bos bisa lah kabeli kapal dua batang santri ya alhamdulillah goceng ya kalau nggak mau tahu patah tapi 20.000 alhamdulillah gitu ya sama ke humorna ya eta doakeun ku urang maka kan ada sebagian tidak kematian teh bukanlah akhir kehidupan
tapi awal kehidupan. Tapi kurang diwujudkan, tak wujudnya wujud istimror. Namun cek ilmu tauhid banyak. Itu. Jadi ayat kan ayatnya opsi orang. Apakah ayat al-jannah? Ya, apakah anna? Ya, mudah-mudahan orang ayat di al-jannah. Ya. Nah, kudu kemana? Kudu takwa. Takwa teh naon? Lain takwa di bawah-bawah. Takwa teh. Jadi takwa lalu para khutbah mah imtisalul awamirillah wastinabun nawahi, gitu kan, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya, bina Al-Quran al-jannatu u'iddat lil muttaqin, surga teh dicawiskeun disediakeun pikeun jalma-jalma anu bertakwa. Salawat sareng salamna mugia tetap tercurahkeun ka urang sadayana parutan urang sadayana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina, para sahabatna, ka umatna, anu mudah-mudahan kaluhur urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kupripada hormat kudu dimuliakeun alwalid Abah Haji Sarsahrudin. Oke, anu kupripada di hormat akhirnya kiram guru orang sadayana Ustaz Awaludin MPD terbiasa hadir yang pribadasnya lebih informasinya karena kibunya. Jadi dongkapna pribadas dia jauh-jauh di sebelah kaler ya, di benua Asia ya, dugi kadia ke benua Afrika hidup ya. Dia teh sebenarnya pada kawas Bu ya. Saya pada kamus, ya. Informasinya mendadak pisan, ya. Jadi ngisi kekosongan punya, ngisi kekosongan dari bisa terbiasa salah satu abdi terbiasa, ya. Jadi salah satu lamun terang hati ibu, sareng musalesna ieu teh ngadek sebelum, ya. Ieu teh nembean menghadapi ya aya ibu-ibu, aya para remaja gitu ya. Hari biasa yang harapan baru dapat insya Allah gitu ya, baru dapat alit mah gitu ya. Nah hari ini mah kan aduh senior dulu kayak Pak Haji Usep, ayah Bapak RW nih, Bapak RW nya sebagai umaroh juga cinta ya kepada ulama. Ya inilah contohnya sebaik-baik umaroh pemerintah, yaitu yang dekat dengan ulama ya, gitu kan. Tapi seburuk-buruknya ulama ya itu yang jauh dari yang dekat dengan umaroh. Tapi nggak apa-apa gitu ya, kalau umaranya kan memang baik ya, karena kan umaroh juga penting ya. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, jika kita negara ini kuat, bangsa ini kuat ya, ini ditopang didukung oleh 4 pilar. Kuwatul bilad di arba'in. Pertama adalah ya ilmul ulama, ilmunya para ulama. Ulama al-ulama warasatul anbiya ya, ilmu ulama. Maka ayat ulama, ayana kiai, ustaz butuh berkah. Lalu di kampung, ustaz petok aja. Ya kayak kumaha tuh. Ya, kadang miris, ada ustaz miris. Ya, itu kadang ya gitu ya. Ayana kan aku diperlukan ya. Ada mohon ustaz, ada tahlil ustaz. Gitu kan? Tapi alhamdulillah berkah, yang Ustaz berkah. Maka Ustaz mau beda, dari jamaah, yang gue gak beda, pasti berkah. Itu Ustaz berkah. Saya ingat, ambil dari ngaji, iya Pak RW. Dan aku tahu, dia ngisi masukan dulu. Ya nambah, dia isi todong, itu mau anak-anak, itu mau senjata. Ya, emang ada kopi dan memang judul lagi SKB Awalin tagline adalah ngopi, gitu kan? Ngopi itu dari mana tuh? Nah si ngopi teh yang ngopi
ya ngan dia PNP yang pada dia ngopinya teh manis di sini tapi alhamdulillah ya ngopi teh ngobrol perkara iman, ngobrol perkara ilmu. Dasar mah aja enak kok kalau terus mah wah di sini ya itu silaturahmi ya, silaturahmi mudzakarah karena sahabat kanjeng Nabi man ahabba ayun sallallahu fi rizqihi wa yursalahu bi asari fal yasir rahimahu. Sing sajalma anu hayang dikajinta dijembarkeun rezekina ya sareng dipanjangkeun ya Bu ya dipanjangkeun naon Pak Yosef umur ya fal yasir maka lobakeun silaturahmi ya model abdi dikain cukup datang ka Pak Yosef assalamualaikum ya bade naon bade silaturahmi among ya selosor teh manis ya es teh rezeki ya terus duitna aturan pada pondok umur kusab silaturahmi ya itu diselamatkan ku Allah ya mutasiaran aturan kata kusab silaturahmi alhamdulillah diselamatkan panjang umur ya aturan umurna 50 tahun bisa banyak silaturahmi maka ditambah kalau umurnya jadi 10 tahun jadi 30 tahun ya eta nanti padilana hikmahna silaturahmi ya pertanyaan ya pancena hari umur teh kan sebatas takdir Allah ya misalnya takdirnya 50 tahun takdirnya 40 tahun jadi kita bisa dipanjangkan takdir bisa dirubah itu ya ada taruh jawabannya ya sok naros ya itu bisa aja ya Pak lamun jalma geus takdirkeun takdirna batas umurna aja 40 tahun lamun silaturahmi dipanjangkeun berarti ieu kumaha takdir Allah teh bisa berubah. Ada takdir teh ayat 2. Ayat takdir mu'allaq, ayat takdir mubrok. Takdir mu'allaq takdir anu ditentukeun ku Allah Subhanahu wa taala ya di lauhul mahfuz. Ya, jadi anu nyaut makanya kalau takdir mubrok mah teu anu nyaut. Takdir mubrok kata malaikat sekalipun ya mencet ilmu tauhidnya ya kesimpulan aturan aja pikir ya itu kalau pikir itu bisa ya tauhid kemana ya itu awal lanjut ke ya kita udah kata berdaya karena ayatnya itu biasa macam ya sama kita beda kita kudul ya beda jam cabrik Jabri makan bapak dikali-kali namun kudul mah hese ya bisa salah kalau ya dan ini pada sama hari ilmu ya aturan dibacana apa kudu ropa dibacana nasab ya itu kan ya kayaknya udah naon ya yang bahasa tinggal badalan badal teh artinya gak ganti kan badal teh lo baru ayat namun cek budak santri cek bang santri badal kayak badal kul minal kul kayak badal badu minal kul ayat badal istimal terakhir ayat badal bolat ya itu kan ya mudah-mudahan sangat belajar gantos ya kurang ngawitan ya kurang bahas masalah anu sering kita lakukan yaitu masalah sholat ya masalah sholat
geus hafal sering dilakukan kurang sadayana tapi emang kita karoh punya buah karoh pilih privados aya kelapatan oge coba dikoreksi ya. Kata as-sholatu ya, kata as-sholatu sebenarnya maknanya itu ada dua ya. Ada as-sholat yang sering kita lakukan ya, seperti 5 waktu. Ada as-sholat di mana sholawat. Maka kan tadi kalimat was-sholatu ya, sholat bener ya. Padahal mana lain sholat pertama sholawat ya, mana sholawat was-sholatu wassalamu as-sholat ya. Maka namun juga disebutkan apa istiroh ya, jadi mempunyai dua cabang makna. Sholawat sendiri ya, itu bisa bermakna 3. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu berselawat. Maksudnya gimana? Allah berselawat, malaikat berselawat. Apakah selawatnya seperti kita? Ya Nabi salam alaika, apa seperti itu? Allah ya. Maka sholawat nisbat untuk Allah itu gimana? Ayo saya. Ya. Yaitu bimana rahmat atau bimana rahmat. Allah memberikan rahmat. Adapun sholawat malaikat sholawat. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, semuanya bersalawat. Malaikat bersalawat maksudnya malaikat mengatakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholawat nisbat Allah yaitu di mana rahmat, sholawat nisbat kepada malaikat di mana istighfar, dan sholawat nisbat kepada kita semua itu di mana doa ya, mendoakan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi rasul yang sudah dimaksud terpelihara dari dosa maksiat, karena wa'aluhu dairatu bainal wajib wal mandub. Setiap rasul dan nabi itu pekerjaannya hanya dua ya, bainal wajib wal mandub. Kalau tidak wajib adalah sunnah ya, antara wajib dan sunnah. Tidak ada mubah makruh apalagi haram, karena nabi itu maksud ya. Kalau kita mah hebat ya, hebat. Wajib ya sering, sunat jarang-jarang masuk, makruh beuki, mubah setiap hari, haram ya lamun teu ya gitu kan. Nah 5 orang udah abas kan Bu ya. Saya berapa sholat naga STMJ ya, sholat terus maksiat jangan ya. Itu gimana sholawat. Tapi yang kita bahas pada malam ini insya Allah kita bahas masalah sholat ya, wajib ya. Sholat itu definisinya ada 2 ya. Kalau dalam kitab itu lugatan, menurut lugat, menurut bahasa atau bahasa anak sekolah sekarang menurut apa? Menurut etimologi. Sholat menurut etimologi, menurut bahasa adalah bimana doa. Jadi kalau kita berdoa itu sholat ya. Doa apa saja? Doa makan sholat, doa tidur sholat. Tapi yang dimaksud di sini adalah sholat menurut istilah, menurut terminologi, yaitu apa? Dalam kitab dikatakan
Ini kita ke bawahnya apa? Sholat dimana istilahan yaitu aqwalun wa af'alun al-mahsusatu muttafatun bitakbir wa muhkamatun bitasbih. Aqwalun itu ucapan-ucapan, wa af'alun dan pekerjaan-pekerjaan al-mahsusatu yang telah ditentukan, muttafatun yang diawali bitakbir kalawan takbiratul ihram, wa muttafatun wa muhkamatun dan diakhiri bitasbih dengan salam. Itu sholat menurut istilah. Karena dikatakan wasumiyat bidzalik, dikatakan seperti itu karena dengan gerakan itu, dengan ucapan gerakan itu sudah listimaliha bis sholat, sudah mengandung, mencakup ke dalam gerakan sholat. Itu ya. Makanya kan sholat ini sholat yang 5 waktu ya, sholatul khams, sholat yang 5 waktu sudah ditentukan waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Sehari semalam 17 rakaat. Ya. Ada syarat, ada rukunnya. Ya. Ada syarat sah sholat, ada syarat wajib sholat, ada rukun sholat. Jadi juga harus perhatikan. Kadang gini ya, kalau kita ngaji sholatnya babna bosan gitu kan. Padahal yang bosan itu belum tentu kita ini bisa, ya belum tentu bisa. Rukun sholat, kadang yang ditanya gini, saya mencoba bertanya, coba ini termasuk rukun apa sunnah? Dia nggak tahu, yang penting gerakan nggak tahu rukun apa sunnah. Padahal di dalam kitab dikatakan bahwa barang siapa yang meyakinkan bahwa sunnah itu dianggap wajib atau sebaliknya wajib dianggap sunnah, sholatnya itu biasa. Ya, sholatnya biasa. Makanya kita harus mengetahui mana yang rukun, mana yang wajib dan mana sunnah. Nah, rukun sholat itu ada macam-macam ikhtilaf, bukan ikhtilaf punya, cuma jumlahnya aja beda. Dalam satu kitab Safinah itu katakan ada 17. Kalau kita sekolah waktu SMP sampai SMA itu ada 13. Sebenarnya sama aja, cuma yang 13 itu diglobalkan, yang 17 itu diperinci. Yang 13 begini, ruku dengan tumanina, ya, digabungkan. Kalau dalam kitab Safinah ya ruku, terus beda lagi tumanina bihi di dalam buku atau dalam tidak, sama aja. Dalam kitab Riyadhul Bayan ada lagi 18. Kok beda? Beda. Riyadhul Bayan mau katakan bahwa yang 18 itu bismillah tuh. Ya. Bismillah itu termasuk dalam rukun sholat, karena ada yang sholat itu nggak pakai bismillah, ya langsung alhamdulillah, makanya jadi imam. Makmumnya pakai bismillah, imamnya enggak. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, enggak pakai bismillah. Di sini diam aja belakang. Ya. Nah, ini gimana? Menurut mazhab Imam Syafi'i, ya, Fatihah termasuk dalam rukun sholat. Kalau rukun sholatnya itu belum lengkap, berarti sholatnya gimana? Kita nggak mau kepada siapa, ya, itu kan. Makanya hati-hati juga, ya. Bukan kita alergi, bukan kita fanatik, ya. Tapi kita kan punya suatu prinsip, ya, yang harus kita laksanakan, ya. Jangan kalah, ya. Walaupun suara kita misalnya jelek, ya. Dia nggak bisa lah, ya. Maka jangan salah ini langsung, ya, langsung selip, ya. Maka ketika ada yang mau jadi imam nggak pakai selip, ya. Kita kan tahu, ya sama aja kita membiarkan, ya.
Karena bismillah itu termasuk ke dalam rukun sholat. Maka Fatihah itu jumlah ayatnya ada 7 bukan 6. Ya, bismillah termasuk ke dalam rukun sholat. Banyak ya, ada 17 yang kami bahas karena mungkin terbatasnya waktu ya, yaitu masalah niat. Ya, rukun sholat ini secara umum itu dibagi 3 kelompok Bu, yang mungkin sudah mendengar ya dalam pengajian, apalagi ibu-ibu rajin lah ya. Rukun sholat yang 17 itu terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu rukun qalbi, ada rukun apalagi qalbi, tuh. Yang ketiga rukun fi'li, pekerjaan, gerakan. Rukun qalbi adalah hati. Ya, rukun qalbi ucapan. Ya. Rukun fi'li yaitu pekerjaan. Jadi harus bisa ya. Rukun qalbi apa? Termasuk rukun qalbi. Apa yang termasuk rukun qalbi? Niat, betul, niat. Kalau rukun qalbi ada Fatihah, apalagi ya, ucapan salam itu harus terdengar. Ini mau sendiri, jangan diam, jangan di hati. Di hati itu cuma niat. Ya, terus takbiratul ihram harus terucapkan. Lafaznya juga harus benar. Ya, harus berturut-turut. Allahu Akbar. Ya, tidak boleh juga diganti dengan kata-kata lain yang artinya juga sama. Contoh, Allah Maha Besar, nggak boleh, batal. Ya, atau Allahu Rahman. Ya, Allahnya yang panjang, akbarnya pendek. Ada juga yang akbarnya panjang. Allahu Akbar, salah juga takbiratul ihramnya. Nanti beda makna, beda arti. Allahnya yang panjang, akib atau dari tajwid. Allahu Akbar. Ya. Takbiratul ihram itu harus terdengar. Ya. Terus niat. Ya. Niat itu tadi wajibnya di hati. Ya. Sedangkan mengucapkannya adalah sunnah. Ya, sunnah juga kan sesuatu perkara bila dikerjakan mendapat pahala, tinggalkan nggak apa-apa. Itu sunnah kan definisinya. Ya, dikerjakan pahala, ya, ditinggalkan nggak apa-apa, diam aja nggak apa-apa. Tapi mereka nawa itu ya, mereka nawa itu. Ya, istilahnya kontak supaya lebih kuat. Sholli fardhu isya'i al-barakati mustaqbilal qiblati. Ada al-makmumat kalau berjamaah. Allah Ta'ala kontak di dalam hati. Ya, di dalam hati itu kontakan. Ada yang tahu? Ada apa? Rukun niat ada berapa? Rukun niat ada berapa? Awas, ketika kita Allahu Akbar di dalam hati kita, rukun niat dan tidak terbawa, maka kita sholat rukunnya ketinggalan. Satu ketinggalan mempengaruhi pada seluruhnya sholat kita, karena itu termasuk rukun. Definisi niat kan dalam kitab Sabinah bagaimana? An-niyatu qasdul fi'li muqtaranan bi fi'lihi. Jadi kita mau melakukan sesuatu sambil diiringi dengan mengerjakannya. Ya, DP atau rukun yang itu ada 3 Bu. Ini sering mendengar lah. Ya, yang pertama adalah qasdul fi'li. Yang kedua adalah ta'aruf. Yang ketiga adalah ta'yin. Ya. Pertama apa tadi? Qasdul fi'li. Yang kedua ta'aruf, ketiga ta'yin. Nah, ini harus terbaik Bu. Di mana tempatnya? Yaitu di dalam hati ketika kita takbiratul ihram, mulai dari hamdahnya lafaz Allah sebelum berakhirnya roknya lafaz akbar. Ya, makanya ada lihatnya itu sangat lama. Allah, gitu kan? Ini sedang hatinya ini
memasukkan maka istiqor, menghadirkan rukun-rukun niat di dalam hati kita. Karena kalau tidak terbawa, kita sudah meninggalkan salah satu rukun sholat yaitu niat. Pertama adalah qasdul fi'li. Kita mengangkat tangan itu termasuk pada sunatnya. Tangan itu sunat. Rabbul yadain, ya, mengangkat tangan dalam sholat itu termasuk sunat. Ya, sunat itu terbagi dua, ada sunat hayat dan sunat abad. Sunat hayat di mana kita lupa tidak perlu sujud sahwi. Kalau sunat abad di mana kita lupa itu harus sujud sahwi sebelum salam. Bedanya itu. Itu kan. Tak mohon maaf kaum Syiah lagi. Ya. Itu kan. Ikan pernah sholat dengan itu ya. Nah, tapi beda ya, karena kan kita mah ada sunnah gitu ya, masih toleransi. Karena kan saudara sama beda kan, gitu. Ya melakukan biasa ya, ada toleransi. Dia kan angkat tangan bu, kita angkat tangan. Ya, maka kalau dapat masalah itu dia mau balikan. Tangan punya apa? Sunnah ya udah. Ya sunnah. Yang wajib itu takbiratul ihram, Allah, terus niat di dalam hati. Pertama qasdul fi'li, kita mengatakan mau apa? Mau sholat. Nah itu dalam hati itu kita mau sholat. Satu tuh qasdul fi'li. Yang kedua takyin. Nah itu menentukan sholat apa nih? Sholat apa? Kalau kita tadi melaksanakan sholat isya dalam hati kita menentukan sholat subuh, nggak rasanya. Ya, berarti tentukan waktunya. Ini sholat apa? Sholat isya atau sholat maghrib. Terus yang ketiga adalah ta'aruf, menentukan fardunya. Jadi sebenarnya rukun niat itu sedikit. Ya, ketika Allah, saya mau sholat isya fardu. Udah. Misalnya lupa tak nggak kau bawa dalam hati kita 4 rakaat nggak apa-apa. Ya, saya udah maklum. Yang harus terbawa itu dalam hati ini, yaitu ketika kita mengangkat seperti sholat isya, dalam hati kita ini kita mau sholat isya fardu. Udah. Allah. Kalau kita berjamaah berarti niatnya makmum. Kalau jadi makmum supaya bisa mendapatkan pahala berjamaah. Ya, pas sholatnya ada munfarid ya sendiri, ada sholat berjamaah. Ya, munfarid itu sendiri bu. Itu niatnya. Maka wamaluha fil qalbi, tempatnya niat adalah di dalam hati. Ya, nurutan ya, nurutan ngopi ya, nah, ngopi. Ya, ada bubar ya. Tuh jam salapan ya. Itu. Akhirnya pulang karek nau kan, ya. Versi bisa guys. Ya gitu kan. Ibu-ibu mah terasa bola namanya. Iya kan. Iya teh sambil perang batin. Jihad sabilillah. Ya mau ke sini antara bola apa ngaji? Bola. Ya ternyata bisa dikalahkan nafsu menonton bola. Karena ketika kita lihat di TV Persib tinggal 2-0 badan. Itu ya. Karena itu perang memperangi hawa nafsu itu memang susah. Oleh kalau dunia memang jarang. Kalau ini yang suka mah kalau waktu isya susah. Ya, maka liburna pengajian si Komar enak bertahmil. Ya, lamun tahmil bingung. Jadi kita kayak ikut ngaji libur lah. Teh salah dong bu. Rese. Ya, kau kaki mah. Loyong balik dari cangkeng. Ya, tundu itu kan. Ya, ngaji mah hawana gitu. Ngaji mah. Tapi alhamdulillah ya semangat kene. Ya, semangat kene di riwayat gitu. Bukan dia saja mah. Ya. Itu ya alhamdulillah masih ada kene bu. Ya pengajian gitu. Di RW 07, RW 08 ya pengajian itu, aduh ya hampir setiap hari
ya terdengar pengajian ya istiqomah aya isuk-isuk kita rebo patakun tuh patak tuh ya itu kan aku dari itu kan khas istiqomah itu pengajian belajar istiqomah ya al-karomah ya al-falah ya khusus Fatimah ya itu kan pengajian macam-macam pengajian ibu-ibu ya alhamdulillah gitu. Jadi kisah ayat pengajian teh merupakan keberkahan bagi PRT gitu ya. Insyaallah ya ngadi dikoge gitu ya. Karena kan ya agama itu memang sangat penting ya. Sangat penting kita tanamkan juga dengan adanya pengajian ini mungkin bisa memperbaiki kehidupan sosial ya, sosial menjadi agamis gitu kan ya. Menjadi agamis ya, mudah-mudahan saya menjadi agamis ya. Ya walaupun memang kan ya namanya kehidupan ini ya, tidak semuanya juga ya para remaja, para pemuda mulai dengan adanya bisa mengontrol gitu ya, mengontrol dirinya karena remaja atau pemuda adalah masa transisi, masa mencari jati diri gitu kan ya. Semuanya yang sudah tua pasti pernah muda itu kan, pernah muda itu kan. Nah, biasanya muda itu nakal, biasa nakal. Ya, itu. Tapi kan sebaik-baik manusia bukan berarti yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik manusia adalah yang melakukan kesalahan dan mau memperbaikinya. Itu ya, prinsip kehidupan ini. Maka insya Allah dengan adanya talabul ilmi ini bisa menunjukkan kita kepada jalan yang benar yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengajian di sini pengajian fikih, ya, pengajian tauhid, juga yang lain pengajian tasawuf. Karena kan thalabul ilmi kata Rasulullah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Thalabul ilmi ya, gabungan thalab sama ilmu ya. Thalabul ilmi mencari ilmu, enggak thalabul ilmu kan, tapi thalabul ilmi itu kalau dalam struktur bahasa Indonesia dinamakan kalimat majmuk. Kalau dalam ilmu nahwu sharaf dikatakan kalimat idhofah, harus ada mudhof dan mudhof ilaih ya, dan ada alif lam ya. Kata alif lam di sana bukan sembarang alif lam ya. Thalabul ilmi itu al ilmu ya, alif lam itu litakrik ya. Salah satu ciri kalimat isim ma'rifat adalah wa dukhulil alif walam, yaitu selalu kemasukan alif lam. Beda dengan isim nakirah. Nakirah itu umum ya, nakirah itu. Kalau sudah alif lam masuk berarti itu ma'rifat. Maka di mana ma'rifat menunjukkan faedahnya yaitu ditaksis. Maka ilmu di sana menurut para ulama itu adalah ilmu nafi, ilmu yang tergolong dalam ilmu fardu ain. Apa itu? Pertama adalah ilmu tauhid, yang kedua adalah ilmu fikih, yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Ini yang harus terjadi. Hukumnya itu fardu ain. Ilmu tauhid untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah. Kepada siapa kita menyembah? Ya. Kedua ilmu fikih, bagaimana caranya kita menyembah, bagaimana caranya kita beribadah. Dari ilmu tasawuf dan untuk bantu akhlak adab kita, baik habdul min Allah, hubungan kita dengan Allah, maupun habdul min nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Ya. Itu kan ilmu tauhid juga penting. Ya. Karena harus tahu ya, yang kita ibadahi apa, ibadah itu siapa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mana? Allah yang punya sifat kamalat ya. Dalam tauhid dikatakan untuk mengenal Allah yaitu kita untuk mempelajari sifat-sifatnya, baik yang wajibnya, baik yang mustahilnya, baik yang jaiznya. Dulu tauhid, ilmu akidah, supaya kita jangan sasar ya, jangan sasar ya, yang bukan Allah dianggap Allah ya, itu kan. Contohnya gini,
Contohnya ada yang nanya lah ya, mujakaroh. Dan menurut ente Allah itu butuh nggak? Ya, saya jawab nggak butuh. Oh, kata saya butuh. Dia mengeluarkan dari Quran yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah. Berarti Allah butuh ibadahan. Nah, itu salah punya. Jadi segitu. Itu kan mustahil. Ya. Maka kita harus belajar mana yang wajib, sifat yang wajib Allah, mana yang mustahil. Allah wajib sifat qiyamu binafsi, berdiri sendiri, mustahil Allah ikhtias, butuh. Allah tidak butuh, yang butuh kita. Ya, karena Allah itu ghaniyun mutlak. Ya, kayanya mutlak, tidak butuh pada siapapun. Ya, tapi siapapun butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh. Adapun wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kalaupun sealam dunia sekalipun beribadah semua pada Allah Subhanahu wa taala, derajat Allah tidak akan naik. Karena memang derajat Allah tidak naik. Yaitu aliyatun. Dan sebaliknya bila mana seluruh manusia makhluk dalam dunia ini maksiat dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, derajat Allah tidak akan turun. Tidak. Lamun hayang langsung ke surga, ya. Taati perintah Allah. Lamun langsung ke surga, ke neraka, ya silakan. Ya. Itu kan. Mari rekamnya. Musiknya salah ya, tapi mudah-mudahan ya walaupun ada kesalahan, kehilapan dan kediaputan ke ibu-ibunya, insya Allah kurang doakan kusadana Ustaz awal ya biasa sehat ibu ya, ada biasa orang belajar dari ya, coba sebagai belajar dari sambil-sambil gitu ya belajar untuk nambah-nambahnya. Kemarin emang anjana berkompeten ya dalam bidang keilmuan anak ya. Dari memang ada pada saja daripada ubud ya, gitu daripada ubud lah ya. Karena ibu-ibu tos kalian tos dokap ya, tos dibuin namanya tos dandan gitu ya, tos cantik gitu ya. Dan tadinya misalnya balik deh, kita harus aku suami nanti kenal ibu, wih deh, saya gagal, kalian bangkrut, ya gitu kan. Kita sebulan sekali bangkrut deh. Ya, gitu kan. Jadi ngawas alhamdulillah ya. Menang anak-anak gitu. Alhamdulillah ya ayah ya. Alhamdulillah. Ya dinilai kopinya. Menang kopi gitu ya. Saya gitu banyak Pak tadinya. Hah? Wilayah pertawasan bisa ada awal. Ya, wilayah pertawasan ini kalau saya awal ya. Saya awal gitu ya. Terus berkompeten gitu ya. Jauh panggil beraya lagi ya. Namun ayat pertarusan bangga biasa dijawab baru dijawab. Namun terbiasa ya PR dia pun PR liur. Berikan ke ayat pertanyaan saya kita nanya bapak atau para ibu oke remaja para remaja mungkin disebut tentang boleh jadi kirangan ya undur ya undur makalah tentang manjilah ya janganlah lihat orangnya ya kalau orangnya seperti Aldebaran ya tapi ya apa yang diucapkannya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya sendiri untuk umumnya pada muslimin atau jemaah sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammadin wa syafi'in wa ala Muhammadin wa sallim wa barik ala sahabati rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasyakirin hamdan la'adil hamdan wa fi manzilah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim abdi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
hadhihi salatan tunjina biha min jami'i ahwal afat wa taqina biha min jami'i hajat wa tudhina biha min jami'i sayiat wa tarfa'na biha inda al-darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min khairil hayati wa badal mamat. Allahumma hasil maqasidana fid dini wa dunyal akhirah. Allahumma hasil maqasidana fid dini wa dunyal akhirah. Allahumma hasil maqasidana fid dini wa dunyal akhirah wa balighna bil khair. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liman warhamta wa rabbana sigara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.